Teori Big Bang mengabaikan daya tarik kosmik yang tak terhindarkan. Fisika modern mendikte alam semesta harus mengembang. Namun ada anomali. Kegelapan yang tak terjelaskan menarik galaksi, menentang model standar kita. Dan Al-Quran telah membicarakan gaya tarik itu. Kita akan mengungkap bagaimana ayat ini menawarkan kerangka kerja kosmik yang lebih lengkap daripada yang diizinkan oleh kosmologi saat ini. Untuk memahami gravitasi yang tersembunyi ini, kita harus kembali ke titik nol. Semuanya berawal dari perdebatan klasik. Apakah semesta ini memiliki awal? Kembali ke 13,8 miliar tahun yang lalu. Konsensus ilmiah modern menetapkan bahwa seluruh realitas fisik yang kita kenal bermula dari titik nol. Inilah teori ledakan besar atau Big Bang. Seluruh energi dan materi di alam semesta, termasuk diri kita, planet ini, dan galaksi Andromeda, terkompresi dalam volume yang tak terbayangkan kecilnya. Sebuah singularitas dengan kepadatan dan suhu tak terbatas. Dalam sepersekian detik pertama, tepatnya 10⁻⁻43 detik atau waktu Planck, titik ini meledak, memuai secara eksponensial dalam peristiwa yang disebut inflasi kosmik. Ini adalah penjelasan paling kokoh yang kita miliki tentang bagaimana alam semesta berevolusi. Namun, Big Bang hanya memberikan kita kerangka kerja yang luar biasa untuk menjelaskan bagaimana evolusi itu terjadi. Namun, Big Bang hanya memberikan kita kerangka kerja yang luar biasa untuk menjelaskan bagaimana evolusi itu terjadi. Ia gagal menjelaskan mengapa. Pertanyaan yang paling menggantung dan paling fundamental adalah, apa yang ada sebelum singularitas? Apa yang memicu ledakan yang melahirkan ruang dan waktu itu sendiri? Pernahkah Anda berpikir, jika waktu dan ruang lahir dari singularitas itu, maka konsep sebelum secara harfiah menjadi tidak relevan secara fisik? Sains modern, yang terikat pada bukti empiris, harus mengangkat tangan dan mengakui keterbatasannya. Di luar titik singularitas, kita hanya bisa berspekulasi. Ini adalah batas epistemologis Big Bang. Ini adalah jurang filosofis yang menuntut jawaban dari sumber yang melampaui fisika. Dan di sanalah Al-Quran menawarkan wawasan yang mengejutkan, bukan tentang permulaan, melainkan tentang daya tarik yang tersembunyi. Keterbatasan sains modern terletak pada keterikatannya pada kausalitas. Setiap peristiwa harus memiliki pendahulu fisik yang dapat diukur. Namun, ketika kita berbicara tentang penciptaan dari ketiadaan, konsep ex nihilo, logika empiris yang terikat materi segera runtuh. Ini adalah jurang filosofis di mana wahyu masuk, menawarkan mekanisme penciptaan yang sepenuhnya radikal. Kun fayakun. Jadilah, maka ia pun jadi. Bukan sebuah proses evolusioner yang memakan waktu miliaran tahun, tetapi murni manifestasi kehendak. Sebuah perintah tunggal yang melampaui dimensi ruang dan waktu yang baru akan diciptakan sesaat setelahnya. Sebuah perintah tunggal yang melampaui dimensi ruang dan waktu yang baru akan diciptakan sesaat setelahnya. Konsep penciptaan instan ini secara langsung menantang asumsi materialistik yang menganggap alam semesta adalah sistem tertutup yang hanya dapat dijelaskan oleh hukum fisika internal. Al-Quran tidak hanya menyatakan bahwa penciptaan terjadi, tetapi juga memberikan deskripsi yang sangat spesifik tentang kondisi awal semesta, sebuah deskripsi yang beresonansi aneh dengan model kosmologi modern. Perhatikan surah Al-Anbiya ayat 30. Ini adalah bukti pertama yang mengguncang. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Quran surah 21 ayat 30. Ini adalah bukti pertama yang mengguncang. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya? Kata kunci di sini adalah rotkon, yang berarti menyatu atau terikat erat, dan fatakna, yang berarti memisahkan atau membelah. Para saintis melihat singularitas Big Bang sebagai titik padat yang super panas, di mana ruang dan waktu tidak terpisahkan. Ayat ini menggambarkan hal yang identik, suatu kesatuan kosmik sebelum pemisahan kosmik besar. Namun, inilah paradoksnya, yang membedakan pandangan ini dari sekedar teori ledakan. Jika penciptaan adalah pemisahan, seperti membelah tirai, apakah pemisahan itu terjadi di dalam ruang yang sudah ada? Atau, apakah perintah kun tersebut yang menghasilkan pemisahan langit dan bumi justru merupakan momen di mana ruang dan waktu itu sendiri diciptakan dan mulai membentang? Ini adalah misteri yang mengarahkan kita pada konsep alam semesta yang terus meluas.
Jika perintah penciptaan adalah pemisahan, maka kita harus menghadapi pertanyaan berikutnya. Apakah pemisahan itu bersifat permanen, ataukah ia adalah proses yang berkelanjutan? Selama ribuan tahun, pandangan dominan dalam kosmologi filosofis adalah bahwa alam semesta bersifat statis, abadi, dan tidak berubah. Kepercayaan ini begitu kuat hingga Albert Einstein sendiri memasukkan konstanta kosmologis ke dalam persamaan relativitas umumnya, sebuah variabel yang dirancang khusus untuk menyeimbangkan gravitasi dan mencegah alam semesta runtuh atau mengembang. Namun, pada tahun 1929, asumsi mendasar itu hancur. Astronom Edwin Hubble, melalui pengamatan pergeseran merah, redshift, pada galaksi-galaksi yang jauh, menyimpulkan bahwa semua galaksi bergerak menjauhi kita. Semesta tidak statis. Semesta tidak statis. Ia meluas. Ini adalah penemuan yang mengubah peta jalan kosmologi modern. Tetapi yang benar-benar mengejutkan adalah sinkronisasi yang terjadi ketika penemuan abad ke-20 ini disejajarkan dengan sebuah teks yang berusia 14 abad. Disinilah narasi konflik antara sains dan teks kuno benar-benar berubah menjadi momen aha yang tunggal. Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 47 menyatakan, "Dan langit itu kami bangun dengan tangan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Frasa kunci lamusiun yang diterjemahkan sebagai kami benar-benar meluaskannya bukanlah kiasan tentang luasnya ciptaan, melainkan sebuah deskripsi dinamis yang secara harfiah mencerminkan model perluasan ruang waktu yang dikonfirmasi oleh Hubble. Bagaimana mungkin sebuah teks kuno yang ditulis di tengah gurun dapat memuat informasi yang hanya bisa divalidasi oleh teleskop paling canggih di abad ke-20? Jika ayat ini adalah konfirmasi bahwa alam semesta memang meluas, maka implikasi logisnya tak terhindarkan. Jika ia meluas, ia memiliki awal yang spesifik. Dan jika ia memiliki awal, ia pasti memiliki batas. Ini membawa kita pada pertanyaan yang jauh lebih gelap. Jika penciptaan adalah pemuaian, apa yang terjadi ketika pemuaian itu berhenti? Jika penciptaan adalah pemuaian, maka logika yang tak terhindarkan adalah bahwa pemuaian itu harus berhenti. Apa yang akan terjadi ketika energi gelap akhirnya kalah, atau ketika entropi mencapai puncaknya? Ilmu pengetahuan modern menawarkan dua skenario utama mengenai nasib akhir semesta. Yang pertama, Big Crunch, di mana gravitasi menang dan menarik segala sesuatu kembali ke singularitas. Yang kedua, Heat Death, di mana semesta terus menyebar hingga mencapai kondisi dingin, gelap, dan nol energi. Keduanya adalah akhir yang pasif, hasil dari hukum fisika yang tak terhindarkan. Namun, Al-Quran menyajikan skenario yang jauh lebih aktif, sebuah tindakan kosmik yang disengaja, melengkapi narasi yang dimulai dengan ekspansi. Namun, Al-Quran menyajikan skenario yang jauh lebih aktif, sebuah tindakan kosmik yang disengaja, melengkapi narasi yang dimulai dengan ekspansi. Dengarkan deskripsi yang diberikan dalam surah Al-Anbiya, ayat 104. Pada hari kami menggulung langit seperti gulungan lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Ini bukan hanya tentang alam semesta yang perlahan-lahan memudar atau runtuh karena ketidakberdayaan. Ini adalah tentang alam semesta yang digulung. Visualisasikan ruang waktu itu sendiri, kain kosmik yang kita kenal, dilipat, diselesaikan, dan dikembalikan ke kondisi awalnya. Setelah mengklaim bahwa dia meluaskan semesta, sebuah konfirmasi atas permulaan kosmik, teks yang sama kini meramalkan bahwa dia akan melipatnya. Ini adalah penegasan bahwa pengetahuan wahyu tidak hanya mencakup permulaan, tetapi juga penutupan, memberikan siklus yang utuh. Ini adalah penegasan bahwa pengetahuan wahyu tidak hanya mencakup permulaan, tetapi juga penutupan, memberikan siklus yang utuh. Keunggulan narasi ini terletak pada sifatnya yang aktif. Sains hanya dapat mengamati dan memprediksi mekanika dari proses yang sedang berlangsung. Wahyu memberikan narasi lengkap, dari titik awal Big Bang yang ekspansif, hingga titik akhir pelipatan kosmik yang disengaja. Ini adalah pertentangan paling dramatis terhadap teori heat death yang dingin dan tanpa makna. Jika alam semesta digulung seperti gulungan kertas, itu menyiratkan adanya agen yang memegang gulungan tersebut. Ini melampaui perhitungan entropi. Ini adalah penutupan yang disengaja oleh entitas yang memulai penciptaan itu sendiri.
Peta jalan kosmik ini, yang mencakup ekspansi dan kontraksi dramatis, telah terukir sempurna dalam sebuah teks yang berusia 14 abad. Peta jalan kosmik ini, yang mencakup ekspansi dan kontraksi dramatis, telah terukir sempurna dalam sebuah teks yang berusia 14 abad. Pertanyaan yang lebih mendalam kini adalah, bagaimana mungkin seorang pria di abad ke-7, tanpa teleskop, tanpa data radiasi latar, dan tanpa matematika Einstein, bisa memegang cetak biru kosmik yang begitu presisi? Merenungkan sinkronisasi ini, bahwa wahyu telah mendahului penemuan modern, sungguh meninggalkan kekaguman yang mendalam. Menurut Anda, apakah Big Bang benar-benar salah atau hanya belum lengkap? Jika Anda menghargai upaya eksplorasi yang hati-hati antara ilmu pengetahuan dan teks suci seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan agar kita terus membangun jembatan kredibel ini. Namun, ada satu paradoks kosmik lain, sebuah ayat yang berbicara tentang lubang hitam, yang jauh lebih membingungkan. Klik video yang muncul di layar untuk mengungkap misteri tersebut.